Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share mengenai virtual lab. Ya, di sini virtual labnya yang India punya ya. Dia emang di sana punya jaringan virtual lab ya. Lumayan bagus juga antara Kementerian Human Resource and Development ya, sebangsa sumber daya manusia, dan pengembangannya dengan National Mission of Education to ICT. Jadi sebangsa misi nasional pendidikan melalui teknologi komputer ya gitu. Jadi virtual lab ini latar belakangnya banyak jumlah dari technical institution, jadi banyak kampus, terus banyak juga banyak lulusan insinyur setiap tahun ya, teknik gitu. Terus kompetensi level dari engineer, dari insinyur, terus praktek pengetahuan, knowledge itu kayak praktek ya. Terus kolaborasi dengan industri atau research institusi, terus lokasi ya, terus pendidikan yang berkualitas untuk semuanya, jadi harus sama untuk semuanya. Nah, ini yang susah ya, kalau misalnya fasilitas di setiap kampus tuh berbeda-beda, jadi tentunya praktek itu sulit ya kalau misalnya kampus ini bagus, kampus ini kurang. Terus jadinya salah satu mensiasatinya ya dengan virtual lab itu. Sudah itu kolaborasi, jadi dengan berbagai perguruan tinggi atau research ya. Terus lokasi juga ya, ada yang jauh, terus kesempatan yang sama. Jadi dari virtual lab ini yang didapatkan adalah lab yang bisa diakses kapan saja. Terus virtual lab juga gratis untuk digunakan. Terus bisa diakses melalui internet di PC atau laptop ya. Itu yang enak. Terus ada juga yang bisa di smartphone atau tablet ya. Terus dikembangkan dalam self learning mode gitu. Jadi mudah digunakan ya, walaupun nggak ada dosen. Jadi biasanya ada teorinya dulu, latar belakang, terus videonya, caranya gimana, lengkap gitu ya. Terus eksperimen percobaan yang inovatif. Terus lebih dari 100 virtual lab sudah dikembangkan, jadi banyak ya. Jadi ini fasilitasnya. Terus motivasinya, physical distance limit doing experiments. Jadi lokasi itu membatasi percobaan-percobaan ya, terutama di tempat yang jauh dari kampus. Terus kalau sekarang kan kebetulan lagi covid ya, jadi alasannya karena nggak boleh ke kampus, jadi tugas-tugas bisa lewat virtual lab. Terus sharing of costly equipment, jadi virtual lab ini dia bisa menggantikan praktikum yang lumayan ya, misalnya praktikum alat-alat yang mahal gitu, seperti osiloskop atau rangkaian kan biasanya kita harus rakit, terus ada resiko rusak. Kalau ini enggak. Terus proliferation of quality lab, jadi dari gabungan kampus-kampus itu menghasilkan virtual lab yang berkualitas. Nah, ini idenya seperti ini ya, physical lab ya, located remotely, jadi ini terletak jauh ya,
Jadi asal kita punya komputer yang bagus, terus internet yang bagus juga, kita bisa mengakses virtual lab itu. Terus komunikasi internet, terus kita bisa ke pengguna banyak, jadi bisa menjangkau siapa saja yang punya fasilitas internet dan komputer ya. Terus tujuan dari virtual lab yaitu untuk menyediakan remote access to lab di berbagai disiplin dari sains dan engineering ya, terutama teknik ya dan keinsinyuran, untuk didik mahasiswa atau pelajar berbagai level ya. Terus ada juga penelitian juga bisa. Terus untuk mengizinkan mahasiswa atau pelajar untuk belajar pada lingkungannya sendiri, dan juga mereka kalau mereka misalnya pengen belajar bisa terus mendalami gitu ya. Untuk menyediakan learning management system yang termasuk web resource, video lectures, animated demonstration, dan self evaluation ya. Jadi biasanya kalau virtual lab itu yang India itu yang saya lihat udah lengkap ya, ada video lecture, ada latar belakang, terus ada demo ya, ada pretest dan post-test ya. Jadi bisa ketahuan udah paham apa enggak gitu ya. Ada keseluruhan, jadi nggak usah khawatir. Terus physical lab dibandingkan dengan virtual lab. Kalau physical lab itu kan lab yang sebenarnya, kalau virtual lab itu kan yang lewat internet ini ya. Faktor harga, kalau harga itu physical lab biasanya kalau ini dalam India ya, ya tentu saja kalau lab biasa itu lumayan ada harganya ya. Terus kalau virtual lab hampir nggak ada ya, nggak usah bayar, tapi harus punya komputer dengan internet yang terkoneksi ya, yang bagus gitu ya. Terus faktor ketersediaan, kalau physical lab itu kan terbatas ya waktunya juga fasilitasnya. Terus kalau virtual lab itu bisa digunakan setiap saat ya, jadi mau siang, mau malam, mau pagi, mau 24 jam, mau seminggu. Terus jadi di sini kelihatan bedanya. Terus eksperimen, percobaan. Kalau physical lab itu terbatas ya, jadi kalau alatnya itu ya udah terbatas modul aja itu. Tapi kalau virtual lab menyediakan lebih luas dan juga lebih aman ya untuk inovatif eksperimen. Jadi ada high voltage lab, tegangan tinggi, ada mechanical design lab ya, ada biomedik, ada civil and structure engineering lab ya. Jadi banyak kemungkinannya. Terus kalau misalnya kita salah klik atau apa juga nggak ada resiko rusak atau kebakaran atau apa. Sedangkan kalau physical lab, kalau misalnya salah colok atau apa masih bisa rusak ya. Terus user experience ya, pengalaman pengguna ya. Kalau physical lab itu memang kalau fasilitasnya ada ya emang terbaik, fasilitasnya ada, pembimbingnya ada, emang baik. Tapi kalau misalnya enggak ya, kalau misalnya enggak ada ya lumayan, jadi ada gambaran dari virtual lab ini, seenggaknya ada gambaran walaupun enggak 100%. Nah, tipe dari virtual lab ada modeling atau simulasi, ada measurement base, ada remote trigger ya. Makin kesana tuh makin dekat ke kenyataan. Kalau ke scalabilitas itu
lebih ke bawah ya. Jadi misalnya ada modeling simulation, ada pengukuran, ada remote trigger gitu ya. Jadi tergantung yang dibutuhkan yang mana. Kalau kita mau bikin antena mungkin modeling simulasi ya. Kalau pengukuran listrik mungkin kita harus mengukur ya. Kalau yang jarak jauh mungkin yang remote trigger gitu. Terus nah, orang yang kira-kira sasarannya yaitu mahasiswa yang nggak punya fasilitas atau akses ke lab yang bagus. Jadi mungkin di kampusnya fasilitasnya kurang atau misalnya sarana terbatas. Terus murid sekolah yang pengen belajar untuk pendidikan yang lebih baik ya. Jadi mereka pengen belajar gitu tapi fasilitas kurang. Terus different engineering college who can benefit from the content and related teaching sources. Jadi kampus-kampus berbeda bisa memakai fasilitas dan konten untuk resource yang berhubungan gitu ya. Terus research in different institute who can share collaborate equipment and resource. Jadi peneliti juga bisa memanfaatkan ya, misalnya memakai fasilitas virtual lab mana gitu, terus untuk percobaan gitu ya bisa ya. Terus di sini apa institut-institut yang memakai ini virtual lab itu ya kolaborasi. Terus cakupan dari virtual lab yaitu banyak ya, ada electronic and communication design ya, bagus sekali ini. Terus computer science engineering, electrical engineering, tadi kan yang di atas elektronik komunikasi, di bawah ini listrik, terus mesin, terus teknik sipil, terus kimia, terus biomedik dan bioteknologi engineering, terus kimia, ilmu kimia, terus physical science. Semua bidang dari science and engineering di cover ya dari sini ya, dengan kemajuan teknologi. Nah ini contoh virtual labnya yang bagus ya. Saya juga memakai ini untuk berapa pelajaran yang untuk bagus. Di sini nilai tambahnya ya. Jadi seperti kita membuka kacang. Jadi apa sih kelebihannya gitu? On demand labs, jadi kita bisa belajar di tempat sendiri. Terus integrated learning, jadi semuanya ada dalam satu tempat. Misalnya ada pelajaran-pelajaran yang berhubungan, bisa kita pelajari dalam satu tempat. Jadi misalnya pengukuran listrik, rangkaian listrik, terus apalagi yang berhubungan dengan listrik. Kalau kita tertarik, kita bisa terus mempelajarinya ya. Terus self evaluation pre post lab quiz. Jadi sebelum dan sesudah itu ada tesnya. Jadi kita bisa tahu kemampuan kita sampai mana. Terus animation video tutorial better insight. Jadi ada animasinya, percobaan gitu ya. Video tutorial kalau kita belum ngerti, jadi kita lebih paham. Terus freedom to make mistakes, can experiment with experiments. Jadi kalau salah kita nggak usah takut meledak atau rusak, karena alat-alat lab suka mahal. Jadi virtual lab itu complete learning management system. Impact dari project akibatnya nih, jadi ini kalau di India ini, jadi outreach conduct in over 400 college, jadi 400 kampus. Terus lebih dari 6.500 faculty trained. Terus
lebih dari 550 workshop conducted. Jadi 550 workshop conducted ya, 550 workshop. Terus lebih dari 15 juta orang pelajar yang belajar, yang trainnya sudah management. Nah, di sini nodal center across the country ya. Jadi ini sepertinya node-nodenya ya sepanjang India. Oh, bagus sekali ini India di virtual labnya ya. Jadi banyak kampus saling kerjasama gitu. Nah, effectiveness. Jadi kita kalau misalnya kita cuma lihat-lihat buku nggak akan bisa. Tapi kalau kamu membaca dan memahami, kamu lebih ngerti. Jadi kalau kita lihat virtual lab, percobaan-percobaan teori dan lain-lain, kamu bisa lebih paham gitu ya intinya ya. Terus ya ini share-nya yang India. Terima kasih ya. Jadi di sini perjalanan dari konsep ke realitas. Assalamualaikum.